Halo semuanya, selamat datang di Kronika. Bersama aku Putri Alisandra Zahra dan teman aku Sasya Dara. Yajen Nusari Putra. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang seru banget nih, yaitu duel antara Banten versus VOC. Penasaran gak sih? Yuk langsung aja kita bahas. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke topik utamanya nih, yaitu gimana sih jalannya perlawanan Kesultanan Banten di bawah komando Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, menurut aku perang ini tuh seru banget dan gong banget. Mulai dari strateginya, kayak diplomasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan sabotase militernya. Wih, aku penasaran banget sih sama strategi awalnya Sultan Ageng. Beliau ngapain aja sih buat ngadepin tekanan dari VOC? Nah, jadi gini, Sultan Ageng tuh melakukan beberapa kebijakan strategis. Yang pertama, beliau melakukan yang namanya Aliansi Dagang Internasional, di mana pintu dari Banten itu dibuka lebar-lebar buat para pedagang dari Inggris, Denmark, Portugis untuk membangun kantor dagang di Banten. Nggak cuma Eropa aja, beliau juga memperluas jaringan ke Asia. Banten makin ngerapatin hubungan dagang sama saudagar dari Tiongkok, India, Persia, sampai ke Siam. Jadi VOC mau ngeblokade kayak gimana pun, Banten tetap punya banyak teman. Wih, keren banget. Terus gimana tuh dari segi militernya? Kan VOC punya banyak kapal-kapal besar tuh. Nah, Sultan Ageng itu melakukan yang namanya taktik gerilya laut, di mana beliau ngirim kapal-kapal kecil yang juga lincah, yang gunanya itu untuk menyabotase, menghancurkan kapal-kapal VOC. Dan ada satu lagi strategi yang menurut aku jenis banget, yaitu pembangunan saluran irigasi. Nah, jadi Sultan Ageng Tirtayasa tuh memerintahkan buat bikin saluran irigasi raksasa sepanjang sungai Ujung Jawa sampai ke Pontang. Bentar, kok malah bangun saluran irigasi sih pas mau perang? Buat apa? Fungsi pertamanya jelas buat pengairan sawah, supaya suplai pangan produksi rakyat tetap melimpah. Jadi mau perang lama pun rakyat Banten gak bakal kelaparan. Terus fungsi keduanya yaitu saluran irigasi ini dipakai buat jalur logistik rahasia dan suplai persiapan perang. Makanya taktik ini tuh jenis banget sih menurut aku. Wah, pinter banget ya. Terus puncaknya kayak gimana? Sampai terjadi perang fisik atau enggak? Nah, jelas terjadi dong, karena VOC terus-terusan ngeblokade kapal-kapal dari Tiongkok. Sultan Ageng langsung menginstruksikan kepada seluruh prajurit bahkan warganya untuk langsung menyerang kapal-kapal VOC. Nah, pasukan Banten sukses merubuhkan beberapa kapal VOC yang berlayar di Banten. Nggak cuma itu, mereka juga ngelakuin sabotase besar-besaran di darat. Jadi pasukan gerilya di Banten nyusup ke daerah Angke dan Tangerang. Terus mereka ngebakar habis-habisan kebun-kebun tebu di sana. Kebayang nggak, di sana VOC tuh langsung rugi besar sampai harus nutup beberapa kantor dagang mereka. Wah, VOC pasti pusing tuh digituin. Tapi bentar, kalau Banten lagi di atas angin kayak gini, kok bisa-bisanya mereka pecah perang saudara sih? Nah, jadi pada tahun 1671 Sultan Ageng tuh berniat untuk bagi-bagi kekuasaan nih, atau bagi-bagi tugas yang ada di pemerintah. Beliau memerintahkan Sultan Haji untuk mengurus urusan dalam negeri Banten. Sementara urusan luar negeri seperti diplomasi tetap diurusnya sama Sultan Ageng. Pembagian kekuasaan kayak gini emang jadi celah empuk sih buat musuh. Tepat banget, VOC langsung nyadar tuh ambisi yang terpendam dari Sultan Haji. Singkat cerita, VOC berhasil ngeyakinin Sultan Haji kalau tahtanya bakalan diambil alih oleh saudaranya, yaitu Pangeran Purbaya. Nah, karena kemakan ambisi dan takut kekuasaannya hilang, Sultan Haji memutuskan untuk berkhianat nih. Dia membocorkan kelemahan pertahanan Banten dan memutuskan untuk kudeta. Nah, di saat yang sama, dia juga langsung mengangkat dirinya sendiri jadi Raja Banten saat itu. Parah banget sih, tapi kan VOC kapitalis ya, pasti ada timbal baliknya gak sih?
Jelas ada, dan ngerugiin Banten total. Sultan Haji dipaksa tanda tangan perjanjian yang isinya Banten harus nyelain seluruh Cirebon ke VOC. Hak monopoli lada di seluruh Banten bakalan diambil alih oleh VOC, dan kalau Banten ingkar janji bakalan didenda sebanyak 600.000 ringgit. Dan pada akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa mendirikan keraton baru, terus ngumpulin kekuatan lagi dan bangun benteng pertahanan. Dan juga beliau nyusun strategi baru buat ngerebut kembali ibu kota. Terus apa yang terjadi abis itu? Terus pada tahun 1682, Sultan Ageng melancarkan serangan balik ke Istana Surosowan. Istana ini dikepung rapat oleh rakyat dan prajurit sama Sultan Ageng. Di titik ini Sultan Haji sudah terpojok banget dan diambang kekalahan total. Nah, seru banget kan jalannya perlawanan Kesultanan Banten. Tapi penasaran gak sih gimana kelanjutannya? Nah, jangan kemana-mana guys. Stay tune. Stay tune guys.